Untuk kajian kita zuhur ini, saya akan mulai dari ada satu hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala iza anzala ahatan minas sama'i ala ahli al-ardi." Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan azab dari langit ke penduduk bumi, apabila Allah Ta'ala menurunkan azab dari langit kepada penduduk bumi, maka azab tersebut Allah Ta'ala akan jauhkan suripat an ummaril masajid. Allah Ta'ala akan jauhkan, elakkan azab tersebut dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadirin tuan-tuan yang mulia, negeri kita sudah sering kita tengok macam-macam musibah datang. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang. Kalau kita di Riau ini asap, macam-macam keadaan buruk, azab musibah Allah Ta'ala sudah datangkan ke atas negeri kita ini. Seharusnya ini menjadi bahan renungan kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahawa azab Allah Ta'ala akan jauhkan, akan Allah Ta'ala elakkan apabila penduduk bumi, apabila saya dan kita semua bersungguh-sungguh untuk memakmurkan apa? Masjid. Hari ini depan mata kita pengurus masjid tak ke masjid. Orang yang rumahnya sebelah masjid pun tak ke masjid. Tukang yang bekerja di masjid pun tak masuk ke masjid waktu solat. Security masjid pun tak solat di masjid. Ngurus masjid, karyawan masjid pun tak solat berjemaah di masjid. Macam mana tu Ustaz? Kuliah di kampus Islam, fakultas Islam, jurusan Islam, tapi tak juga terhubung hati dengan masjid. Allahu Akbar. Kita risau dengan keadaan Masjidil Aqsa diserang oleh tentara Zionis Yahudi. Kita kumpulkan uang, kita kirim ke Palestina, save Palestin, save Gaza, save Masjidil Aqsa. Macam-macam program dibuat oleh NGO, LSM di Indonesia. Donatur dikumpul, bermiliar-miliar uang dikirim. Betul, itu satu perkara yang baik. Kita fikir risau dengan keadaan Masjidil Aqsa. Tetapi kenapa kita tidak ada fikir, tidak ada risau dengan masjid yang berada di rumah kita, di sebelah rumah kita, di kampung kita? Apakah masjid-masjid di negeri kita ini kita tak perlu fikir, tak perlu kita risau sebagaimana Masjidil Aqsa kita fikir, kita risau? Tidak, bukan begitu tuan-tuan yang mulia. Sungguh satu kesalahfahaman yang besar hari ini di tengah-tengah umat. Kita risau masjid-masjid yang jauh, masjid di kampung sendiri, di kompleks sendiri, di sebelah rumah sendiri pun kita tak ada fikir, tak ada risau. Kalau turun keadaan buruk, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Asakir ini, kita bisa duduk merenung berfikir, macam mana keadaan masjid-masjid di tempat kita? Sudah diimarahkan belum? Kalau belum, maknanya benteng penahan azab tu sudah jebol, Pak. Hari ini umat tak ada hubungan dengan masjid, putus hubungan hati umat ini dengan masjid. Apa yang patut kita buat? Ini satu pembahasan yang berbeza pula. Kita teruskan. Hadis qudsi dalam kitab Durrul Mansur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali inni la ahummu bi ahli al-ardi azaba." Demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Ta'ala, hadis qudsi ini, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menurunkan azab kepada penduduk bumi. Fa iza nazartu ila ummari buyuti, namun ketika aku, kata Allah, melihat penduduk bumi sedang memakmurkan masjid, wa ilal mutahabbina fiyya, mereka satu sama lain saling menyayangi, wa ilal mustaghfirina nabil ashar, mereka masih senantiasa istighfar menjelang sahur di malam hari, saraftu zalika anhum, maka aku, kata Allah, jauhkan, palingkan azab dari mereka. Ada 3 amalan yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala akan jauhkan negeri kita dari azab.
3 amalan. Pertama tadi apa? Apabila masih ada lagi di antara kita ini yang masih bersungguh-sungguh untuk memakmurkan masjid. Hubungan dengan kantor, hati kita kuat. Hubungan dengan pabrik, perusahaan tempat kita bekerja, kuat. Hubungan dengan kampus, dosen-dosen, mahasiswa, kuat. Hubungan dengan toko, pedagang punya toko, hubungan dengan tokonya kuat. Tapi hubungan hati kita dengan masjid macam mana? Kuat tidak? Kalau hubungan hati kita dengan masjid dekat, itu pertanda kita dekat dengan Allah. Tapi kalau hubungan hati kita jauh dengan masjid, itu pertanda hubungan kita pun jauh dari Allah Ta'ala. Maka hadirin tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, kalau Allah Ta'ala akan turunkan azab, tetapi ketika Allah pandang masih ada lagi hamba-hambanya, penduduk bumi ini yang bolak-balik ke masjid, berjemaah ke masjid, buat amal di masjid, duduk dalam majlis-majlis ilmu di masjid, iktikaf, baca Quran, tilawah Quran, muzakarah ilmu, dakwah, khidmat di masjid. Ini menjadi sebab Allah Ta'ala jauhkan negeri kita dari azab. Yang kedua, amalan menjauhkan azab apabila satu sama lain di antara kita saling berkasih sayang. Ini pun juga sudah hilang di tengah-tengah umat, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gara-gara ormas beda, bermusuhan kita. Gara-gara partai beda, bermusuhan umat Islam. Gara-gara pilihan beda ketika pilkada, ketika pemilu, bermusuh-musuhan. Beda mazhab, bermusuh-musuhan. Yang satu berjenggot, yang satu tak berjenggot, bermusuh-musuhan. La haula wala quwata illa billah. Quran kita sama, kiblat kita sama, Allah kita sama, Rasul kita sama. Sama kita ni sama-sama satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa kita harus bermusuhan dengan sesama Islam? Ada satu penyakit, kata guru kami waktu saya masih dulu di Malaysia waktu kuliah. Hari ini minta maaf, hari ini dengan orang bukan Islam kita hormat, kita respect. Dengan orang bukan Islam kita hormat, kita respect. Tapi dengan saudara sesama Muslim kita benci. Ada apa kita ni? Hanya sedikit beda masalah khilafiyah, kita langsung mengatakan saudara Islam kita yang lain ahlu bid'ah. Kita vonis mereka itu sesat, kafir, ahli neraka. Kok bisa begitulah cara berpikir kita hari ini sebagai umat Islam? Senang kita melihat saudara kita menjadi ahli neraka, padahal Nabi SAW mengajar umat ini supaya kita berkasih sayang. Yang jauh diajak dekat, jauh dari Allah ajak dekat pada Allah. Yang masih maksiat bawa taubat. Yang jauh dari masjid bujuk supaya datang ke masjid. Kita sedih kalau umat ini jauh dari agama. Bukan malah hari ini kita benci dengan pelaku-pelaku maksiat dengan mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Hadirin tuan-tuan yang mulia, kalaulah hari ini kita nampak orang bertato, kita nampak pelaku maksiat, yang kita benci orangnya atau perangainya? Siapa kita benci? Orangnya? Perangainya. Perangainya kita benci, tapi dengan orangnya kita tak benci. Dia saudara kita, saudara Islam kita, dia pelaku maksiat, badan bertato, dia mabuk, dia berjudi. Kita tidak benci dengan orangnya, yang kita benci perangainya. Kita bujuk, kita ajak. Tuan-tuan yang mulia, satu hari nanti kalau pelaku-pelaku maksiat itu taubat, Pak, kadang dia lebih semangat daripada kita dalam beramal. Banyak contoh saya jumpa kawan-kawan saya ni tato, gambar jadi badan. Hari ini sudah jadi ahli tahajud, Pak, jadi ahli masjid. Kita Ustaz masih sering juga masbuk ke masjid, Ustaz, berjemaah. Ini yang ahli-ahli maksiat yang sekarang taubat sudah jadi ahli masjid, jauh lebih takut kepada Allah berbanding kita yang merasa soleh, merasa dekat dengan Allah ni. Mesti ada sifat kasih sayang, walaupun dengan orang-orang yang hari kita tengok mereka belum taat pada Allah. Sayang dengan mereka. Wujud sayangnya bagaimana, Ustaz? Bujuk mereka, ajak mereka untuk dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Terakhir, amalan untuk menjauhkan dari azab apa? Banyak istighfar, banyak istighfar. Tengok keadaan masjid kita pun, kita banyak istighfar, Pak. Ada masjid-masjid di Pekanbaru ini namanya Masjid Alhamdulillah. Tapi kalau masjidnya tak hidup, amal tak hidup, bisa bertukar, bukan Masjid Alhamdulillah, nanti jadi Masjid Innalillah.
Sedih tengok keadaan jemaah hari ini yang masjid-masjid kita tak hidup dengan amal. Semoga sedikit penyampaian kita dalam kuliah zuhur ini untuk menjadi bahan renungan kerisauan bagi saya dan kita semua. Tanda orang risau apa? Tanda orang risau, ngantuknya hilang. Sebab ngantuk akan kalah oleh risau. Betul tidak? Abang kalau positif, isteri abang COVID, malam bisa tidur tak abang? Tak. Anak abang demam panas sampai 45 darjah Celsius, hampir step. Bisa tidur tak abang? Tak. Kenapa? Risau. Risau bisa menghilangkan ngantuk. Kalaulah betul kita semua ada risau dengan keadaan masjid-masjid hari ini, jauh dari jemaah, sunyi dari jemaah, kita risau. Kita tak sanggup lagi tidur, Pak. Tapi hari ini dalam mendengar pengajian tentang masjid kosong pun kita tidur, menunjukkan kita pun tak risau. La haula wala quwata illa billah. Semoga saya dan kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli masjid, istiqomah memakmurkan masjid, berjemaah di masjid, dan kita menjadi sebab umat Islam, saudara kita yang masih jauh di luar masjid, untuk kita sama-sama bujuk ajak memakmurkan masjid, berjemaah di masjid. Semua bersedia insya-Allah? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.